Daihatsu pernah bikin mobil mewah loh sebetulnya. Nih kayak gini bentuknya. Kayak Toyota Camry. Iya, ada yang kayak gitu. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen yang menghadirkan Motomobi Used Car untuk membahas mobil-mobil yang pernah ada di jalanan. Atau untuk Anda yang sedang mencari referensi suatu mobil bekas, Motomobi Used Car ini akan membahasnya untuk Anda. Toyota Camry, suatu sedan yang kastanya di bawah Toyota Crown dan di atas Toyota Corolla. Atau mungkin sejajar dengan yang namanya, ingatkan dulu, Toyota Corona. Atau mungkin ini adalah pengganti Toyota Corona. Mari kita lihat sejarahnya dulu. Camry ini sejatinya memang pasar utamanya bukan di daerah Asia, malah tenar di Amerika dan Australia. Dan nama sebenarnya sejak lahir adalah Celica Camry di Jepang. Namun di luar Jepang hanya dinamakan Toyota Camry. Generasi pertama Camry ini lahir tahun 1982 yang posisinya jelas di atas Toyota Corona. Ternyata di atas Toyota Corona. Dan bentuknya ada yang sedan, ada pula yang liftback. Kemudian generasi keduanya muncul tahun 1987 dengan bentuk sedan dengan opera window alias pilar C-nya tipis dan bentuk station wagon. Kemudian generasi ketiga Camry yang lahir tahun 1990 mulai tenar di dunia internasional dengan bodi yang lebar yang disukai orang-orang Eropa dan Amerika dan bahkan Middle East. Bentuknya ada yang sedan, ada juga yang coupe 2 pintu, keren sekali. Kemudian generasi keempat dengan kode bodi V40 di tahun 1994. Nah, khusus untuk generasi Camry yang keempat ini beredar hanya di Jepang saja, tidak ada versi ekspornya. Yes, hanya sedan berbodi narrow dengan atap yang tinggi. Namun 2 tahun kemudian masih di generasi yang sama ada Camry dengan kode bodi XV20, muncul di tahun 1996 dan masuk Indonesia tahun 1999 untuk menggantikan Toyota Corona yang sudah disuntik mati oleh Toyota. Untung saja Corona sudah mati. Kalau sekarang masih ada, pasti jualannya susah. Atau kena vaksin. Camry XV20 ini bentuknya pipi, lebar dan terlihat cungkring yang mungkin belum menarik minat selera pasar Indonesia. Jadinya tidak terlalu laku di sini. Lanjut generasi kelimanya dengan kode bodi XV30 tahun 2002 dengan bentuk yang lebih tinggi dan terlihat besar. Sehingga Camry ini mulai dipakai kendaraan operasional kementerian dan pejabat negara. Nah, mulai dari sinilah Camry mulai terkenal namanya di Indonesia. Bahkan mengalahkan lawan terberatnya yaitu Honda Accord yang selalu best selling di kelasnya. Lanjut generasi ke-6 dengan kode bodi XV40. Bentuknya lebih membulat, elegan untuk sedan yang besar dan juga masih dipakai pejabat kenegaraan. Tidak terkalahkan sebagai sedan identik pejabat. Generasi ke-7 Camry dengan kode bodi XV50 yang diproduksi tahun 2011 dengan bentuk yang lebih sporty, lebih tegas namun tergolong elegan. Dimulai dari generasi ini dan selanjutnya, Camry menjadi sedan besar, sporty sekaligus elegan, tidak seperti pendahulunya yang cenderung membosankan. Lalu generasi ke-8 lahir tahun 2018 dengan bentuk seperti ini. Sebenarnya bagus, namun pada tahun ini crossover lebih menjadi pilihan orang di Indonesia. Makanya jarang terlihat di jalanan. Kemudian generasi ke-9 atau yang terakhir muncul di tahun ini, tahun 2025 di IMS 2025. Bentuknya menjadi ke Amerika-Amerikaan. Oke, sejarahnya beres. Sekarang kami akan mereview yang generasi ke-7. Walaupun kami sudah mengulas 9 tahun yang lalu, tapi kami ulas lagi. Apakah masih worth it dibeli di tahun 2025 ini? Nonton video ini sampai habis. Nggak nyangka kan Daihatsu juga pernah
punya mobil mewah dan bentuknya sama persis kayak gini, namanya Daihatsu Altis kalau di Jepang. Tapi kalau di Indonesia Daihatsu nggak boleh jualan kayak gitu. Hanya Toyota yang boleh jual mobil mewah seperti Toyota Camry yang Mamang bawa ini adalah generasi ke-7 XV50 dengan bentuk yang di luar pakem semua Camry yang ada pernah lahir sebelumnya. Yes, ini adalah generasi Camry yang mulai desainnya sporty, elegan. Yang dulu itu adalah mewah, elegan, bulat-bulat gitu ya, boring. Kalau ini ada garis-garis tegas ya, makanya ini dibilang sebagai Camry yang pertama kali berdesain sporty ya. Di sini XV50 dan dia mengalami facelift sekali di tahun 2015 dengan bentuk bumper yang berbeda, dengan belakangnya berbeda dan fitur-fitur di dalamnya juga berbeda, tapi ada dikit-dikit lah gitu ya. Nah, kayak yang ini adalah yang pre-facelift, makanya bentuknya seperti ini aja. Belum ada yang kin look. Kalau kin look itu seperti ada kayak kumis lele, ada kumis ya, kalau ada kumisnya. Kalau yang faceliftnya itu ada kumisnya. Kalau ini masih belum. Tapi depannya udah pakai proyektor gitu ya, udah modern. Bawahnya udah ada fog lamp juga. Grillnya seperti ini, mewah, ada krom-kromnya, ada satin silvernya juga, jadi terlihat mewah sekali. Makanya ini masih menjadi pilihan nomor 1 kalau untuk Toyota, mobil mewah yang bisa dipakai sehari-hari dan bisa disetirin enak. Cuman ini, mobil Eropa itu berat, ya setirnya berat. Kalau ini tuh enteng-enteng semua, manuvernya juga enak gitu. Tuh, depannya kayak gini, ada sensor-sensor di bagian depan, dan seperti biasa Toyota senangnya ada taring Dracula ya. Ada tongos sedikit nih. Ini kalau nabrak sih, aduh, males banget lah. Pokoknya ada tajam-tajam kayak gitu. Panjangnya mobil ini lumayan ya, pada saat itu 4,8 meteran. Terus juga punya wheelbase yang lumayan juga, cuman nggak terlalu gede-gede amat sih sebetulnya. 2775 mm, 2,7 meteran lah. Terus dia pakai velg yang seperti ini, yang biasa banget gitu, tapi elegan. 21555 ring 17, depan cakram, pasti belakangnya cakram. Dan flowing itu enak gitu, nggak neko-neko. Tegas aja gitu, biasa. Sporty sih untuk sebuah Camry. Pertama kalinya di sini. Ini lihat nih ada garis-garis kayak gitu ya. Dulu kan bulat-bulat ya pinggirnya. Tapi ini udah ada garis tegas ke belakang yang bagasinya lebih nungging daripada kap mesinnya. Nggak apa-apa, ini jadi coefficient drag-nya pasti bagus. Terus udah ada LED di bagian spion, udah keyless entry yang langsung masukin aja ke sini. Kuncinya gimana? Ada sini. Itu ya, cuma ditekan aja. Kalau mau ngebukanya gimana? Nggak usah tekan-tekan. Ah, apa itu? Masukin aja. Gitu. Udah oke. Tapi fitur ini udah muncul di Vios 2008. Ada frame. Nih, krom-kroman di bagian kacanya doang. Bawahnya juga ada dikit-dikit gitu ya, supaya menimbulkan aura kemewahan. Ini belakangnya seperti ini, yang pre-facelift. Kalau yang faceliftnya agak sedikit lebih seger, tapi nggak jauh berbeda. Yang paling berbeda ada di bagian depannya. Karena bumper yang pre-facelift seperti ini, kalau yang facelift seperti itu. Nah, itu bentuknya karena ada lelenya ya, ada kumisnya ya. Tapi kalau memang lihat sih dari depan kayak udah begini gitu. Megangin fog lamp, ya. Emblem-emblemnya, yes. Ini keluar varian, ada yang G, ada yang V, ada yang hybrid. Ini kebetulan yang tipe tengah. Yang hybridnya itu nggak jauh berbeda. Desainnya seperti ini. Yang paling membedakan adalah di interiornya. Cuma memang pengen lihat dulu nih bagasinya. Tekan aja, biasa. Saya belum otomatis gitu, enggak. Bagasinya gede, makanya orang suka. Karena apa? Dia bisa muat tas golf. Gede. Terus di bawah sini kita bisa lihat lagi ada velg full size, bukan kaleng lagi dikasihnya. Ada dongkrak segala macam di bawah. Dah, sini sih kosongan banget ya. Cuma dikasih lampu kecil, sini lampu cempor. Tapi mulai dari sini si Toyota agak pelit ya sama mobilnya ya. Untuk tipe V gitu loh. Tipe V cuma dikasih ginian doang. Kita lihat dalamnya yuk. Wah, dalamnya ya. Memang ya terasa mewah sekali. Nih lihat rem pintunya. Empuk dikit. Empuk dikit nih. Empuk dikit, ada wood panelnya sedikit, ada asbaknya masih ada dong. Tahun segini. Terus ada cup holder. Terus di sini ini ada kantong pintu. Nah, gini, jadi ngebedainnya kalau tipe G dia masih fabric, tipe V sama hybrid udah pakai kulit-kulitan seperti ini. Di belakangnya nggak jauh berbeda dan cara duduknya juga nggak jauh berbeda.
lega ya, 172 cm Mamang, headroomnya juga oke. Terus kalau sebelah sini kursinya ada pengaturan yang bisa kedepanin. Ini jadi para bos ini ada di sebelah sini biasanya. Terus di sini juga ada namanya AC selangkangan, tapi bukan berbentuk tombol, tapi ini adalah sebuah ventilasi aja, ventilasi AC yang nerusin udara dari sana ke bagian belakang supaya lebih dingin belakangnya. Duduknya enak kok, nyendernya enak, terus bahunya juga sender sama kursi yang besar seperti ini. Headrestnya yang tengah nyatu, yang kiri kanan bisa dipisah-pisah, bisa diatur. Terus di tengah gimana Mang rasanya Mang? Agak nonjol sih sedikit sih. Soalnya di sini ada tonjolan. Cuman ya kurang enak. Enaknya di kanan dan kiri. Cuman 4 orang aja yang paling nyaman di belakang. Kasih lampu di atas. Dah, selesai. Hah? Iya bener, ada armrest. Nih, cup holder. Nah, tipe yang hybrid ini adalah pencet-pencetan buat channel atau next previous track. Karena yang hybrid di sini itu dikasih TV, ya, kasih DVD dan segala macam yang ngaturnya bisa dari sini. Terus ada akses ke bagasi. Nah, sedikit lah, lumayan gitu. Yuk, kita ke depan. Jadi gini, ini adalah tipe yang pre-facelift. Kita nyalain panas. Ada perbedaan-perbedaan yang signifikan antara yang facelift dan juga yang pre-facelift. Pre-facelift bisa dilihat ya kameranya ya. Seperti ini speedometernya, cluster AC-nya seperti ini, terus juga layarnya kecil aja sebelah sini, tapi ada navigasinya. Sedangkan yang facelift itu nggak ada navigasi, cuman lebih besar. Terus cluster AC-nya juga jadi digital yang bagus pencetannya. Kalau ini kan masih ada yang putar-putar seperti ini ya. Kalau yang facelift itu udah nggak gitu, pencet-pencetan semua. Terus speedonya kayak gini, ada tumpuk-tumpuk. Sedangkan yang facelift udah ada TFT LCD di bagian tengahnya, kanan kirinya speedometernya gitu. Kalau ini kan speedometer di tengah gede gitu ya. Di sini ada MID. MID juga masih berbentuk metrik, bukan TFT LCD gitu. Tapi ini cukup lengkap ya, walaupun begini ya. Trip A, trip B, odometer dan sebagainya. Dan odometernya adalah 14.224. Jadi mobil ini Mamang pinjam dari Ivanka Auto, bisa dicek Instagramnya. Memang Om Ivan itu paling senang mobil yang low kilometer seperti Camry ini. Ini baru 14.000 coba. Bayang nggak sih makanya gimana dan nyarinya gimana gitu. Makanya sangat pristine nih mobil sebetulnya. Terus sebelah sini, nah ya kalau pengen beli mobil ke Om Ivan karena sudah digaransi juga. Nanti bisa dibantu lah kalau misalnya pengen kredit segala macam, bisa dibantu sama Om Ivan. Nah, di sini juga ada bisa kecerahan si speedometernya. Terus juga ada yang namanya temperatur luar, posisi transmisi juga ada yang namanya temperatur engine-nya ada di situ. Ada radionya juga gitu ya. Terus ada mode-modenya nih kalau nggak salah. Audio player, Bluetooth-nya udah ada juga tuh. AV-nya ada, AUX-nya ada AM atau FM. Ya, udah lumayan lah. Ada Bluetooth-nya juga, udah lumayan. Cuman kalau yang pengen lebih gede layarnya, itu ada di tipe yang facelift-nya. Tuh, terus masih ada jam digital kebanggaan Toyota nih yang dari dulu, dari zaman Starlet juga udah ada nih, cuman beda warna doang. Terus juga di bawah sini ada tempat penyimpanan buat kartu tol mungkin ya. Terus wood panelnya masih sama juga dengan yang facelift-nya, udah full di sini. Kita lihat ya. Kita lihat dulu aja. Ini adalah tahun 2013. Pajaknya adalah 6.100.000. Kalau di Jakarta mungkin bisa sampai 5 jutaan lah ya, kira-kira. Lebih murah dikit. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan lagi, ada power socketnya juga. Terus di sini ada tempat penyimpanan lagi di sini. Nih. Tapi kalau versi yang hybrid atau yang V yang facelift dapat wireless charging. Keren nggak pada saat itu? 2015 tuh. Tempat penyimpanan lagi di sini. Gede banget. Baru ngelihat segede gini tempat boxnya. Dah, tempat boxnya memang ini paling gede, cuman di kiri kanannya kecil-kecil gitu. Duduknya gimana, Mang? Enak. Cuman memang tingkat keempukannya nggak seempuk mobil Eropa yang ngambles gitu, cuman ini nggak. Tapi side supportnya oke, inclinasinya oke, terus electric seatnya juga sampai ada
head adjuster dan inklinasi lengkap sampai 8-way ini. Iya, 8-way. Terus ada yang namanya juga tilt steering, teleskopik udah ready. Ada cruise control juga, walaupun belum adaptif ya, zaman segitu memang belum tenar lah ya. Dah, ini sih cukup buat dipakai sehari-hari. Nanti Mamang akan coba. Tapi sebelum itu, ini nih kayak gini nih, tombol-tombol udah nggak usah disebutin ya. Ada power window segala macam, atau up atau down di bagian driver. Electric mirror folding. Dah, kita lihat mesinnya sekarang. Ini mesinnya. Satu lagi tipsnya, Mamang lupa nyebutin. Jadi kan ada yang tipe yang hybrid ya, kalau Camry ya. Nah itu tipsnya adalah kalau hybridnya atau baterainya udah ngedrop, dia nggak akan terpampang di layar si pengisian baterainya atau apakah, dan malah di sini ada notifikasi cek hybrid battery itu ada di sini. Itu patut diwaspadai karena harganya baterai si Camry ini sekitar 50 jutaan. Itu yang mengerikan dari hybrid. Cuman kalau udah dapat yang hybrid sehat, bisa 115 untuk seekor Camry yang gede gini. Itu senengnya. Ini mesinnya. Cuman ada satu jenis sebetulnya, 1 cc lah gitu. Walaupun ada yang hybrid tetap aja 2500 cc. Nah, ini engine-nya ada di depan ya, susah banget ya. Ini pakai mesin 2ARFE 2500 cc, 4 silinder, tenaganya 181 horsepower dan torsinya adalah 230 Nm yang dihubungkan ke roda depan dengan transmisi Matic 6 speed. Tapi ada juga versi yang hybrid. Yang hybrid tetap 2500 cc. Nah, itu tenaganya lebih gede. Jadi disamain dengan tipe trim yang 3500 cc. Cuman itu harus wajib diwaspadai karena baterainya tadi yang Mamang bilang gitu ya. Cuman kalau ini yang 2500 cc yang harus diperhatikan apa? Yang mahal-mahal nih ya. Tensioner fuel belt. Biasanya kalau mobil biasa itu murah lah ya, nggak sampai sejuta. Ini lumayan, 2 juta lebih gitu. Belum sama ongkos pasangnya. Terus juga yang diperhatikan adalah sensor-sensornya. Sensor knocking sensor, sensor oksigen, sensor-sensor seperti itu. Yang mungkin 10 tahun ke atas udah mulai aus, harus diganti. Dan sensor-sensor di Toyota Camry itu tidak murah. Ya, 2 juta ke atas untuk satu jenis sensor doang gitu. Itu yang harus diperhatiin. Tapi selain itu, mesin ini sangat reliable, sangat bandel, dan lumayan irit bahan bakar untuk cc segede ini. Dia kehebatannya Camry, makanya bisa menjadi pilihan mobil-mobil yang, kayaknya Eropa susah ya dipakai sehari-hari. Ini adalah mobil yang bisa dijadiin solusi. Sekarang kita coba mobilnya. Camry yang ini sudah mulai sporty. Kenapa? Dari cara duduknya aja berbeda dari yang XV40. Kalau XV40 tuh posisi duduknya agak boring, memang nyaman. Kalau ini ada sporty-sportinya, jadi kayak misalkan kita harus sigap untuk kecepatan tinggi, ini masih lebih enak gitu feelingnya Mamangnya. Dan memang ada perubahan mesin juga kan dari yang sebelumnya tuh yang 2400 ya kalau nggak salah ya. Ini ada beda mesin dengan yang pendahulunya 2ARFE kan. Kalau ini ya ada sedikit peningkatan sekitar ya 13 horsepower gitu nggak salah tuh, 18. Makanya dia lebih sigap kalau yang ini. Ditambah transmisinya juga jadi 6 speed gitu. Jadi oke lah. Dan duduknya jadi lebih sporty, Mamang bilang. Jadi kalau kecepatan tinggi di tol itu lebih enak pakai ini. Lebih pede untuk nyusul mobil tuh lebih sigap kalau pakai Camry yang ini daripada yang sebelumnya. Dibilang sporty yang wow banget, enggak. Ini masih ada kesan boring-boringnya khas Toyota memang. Cuman enak dipakai dan nyaman sehari-hari. Nggak akan bosen lah untuk nyetir si Toyota Camry ini. Jadi kalau dipakai di tahun 2014 gimana Mang? Camry ini masih sangat worth it untuk dibeli. Untuk gaya juga masih oke. Masuk ke mall juga masih ada pride-nya gitu untuk punya mobil seperti ini. Memang sih nggak ada masalah. Mobilnya juga bandel, kekedapan kabinnya juga oke. Untuk sedan sebesar ini yang di kelasnya juga masih cukup oke. Cuman memang kalau untuk dibandingkan kenyamanan Eropa ya memang ini adalah mobil Jepang, jadi dibandingin sama Eropa. Masih oke di Eropa, cuman ini dipakai sehari-hari lebih enak. Memang lebih megang ini untuk nyetirin atau menjadi penumpang untuk mobil yang dipakai perang gitu. Bukan yang untuk dipakai koleksi, enggak. Feel remnya, feel rem khas Toyota. Mana ya? Kalau udah ada Honda gitu ya.
Mamang sih lebih megang Honda, cuman Toyota juga enak, cuman tidak seenak Nissan. Nissan tuh paling enak feel remnya. Feel remnya masih natural, yang ya diinjak memang nggak begitu kerasa ya, cuman gimana ya ngejelasinnya, nggak ngebuat kaget tapi pakem gitulah. Suspensinya nih ya, kalau ada polisi tidur, kalau Camry yang ini tuh masih kerasa duknya gitu. Kalau yang SV40 tuh lebih empuk, cuman terlalu mengapal. Ini ada limbung-limbungnya dikit walaupun dia sedikit lebih keras, tapi nggak apa-apa, at least kalau di tol masih lebih pede ini untuk kecepatan tinggi daripada yang XP40 atau yang sebelumnya. Visibilitas ke depannya oke, pilar A-nya tergolong kecil. Apa ya, ini mobil tuh enak dipakai sehari-hari, nggak perlu worry gitu. Udah lah, mama megang ini sih, dibandingkan dengan C-Class dan kawan-kawan. Kalau untuk dipakai perang, mobil ini sangat cocok. Terus konsumsi bahan bakarnya untuk sekelas 2500 cc ini sih oke, karena di dalam kota 19, 18 itu cukup oke. Terus part-parts gimana, Mang? Kalau Camry ya itu Mamang udah sebutin kelemahannya di mana. Selain itu, yang namanya Toyota apalagi yang diproduksi massal gitu ya, bukan CBU dan segala macam yang bikin takut, enggak, ini mobilnya banyak sekali partnya. Jadi gampang lah untuk dipakai perang. Overall, mengenai Toyota Camry generasi ke-7, merupakan sedan besar yang bisa Anda pakai sehari-hari. Ya, masih pantas juga untuk tidak pakai driver. Sedan yang masih berkarisma, walaupun umurnya sudah tua. Sedan yang tidak rumit untuk merawatnya, dan juga masih mudah mendapatkan spare partnya. Apabila Anda seorang eksekutif muda yang ingin naik kelas, mungkin Toyota Camry XV50 ini bisa menjadi jawabannya. Range harganya relatif stabil. Untuk yang tertuanya tahun 2012 di kisaran 190 jutaan dan yang termudanya tahun 2018 di kisaran 300 jutaan. Bagaimana menurut Anda tentang Toyota Camry generasi ke-7 ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.